Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, dan malam ini merupakan malam yang ke-27. Ini merupakan malam yang sering dibahas oleh para ulama. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Allah masih memberikan semangat kepada kita sehingga kita masih memakmurkan malam-malam di bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas amal soleh. Rasanya belum lama kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan saat ini kita sedang berada di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, hari yang mulai dilupakan oleh kaum muslimin. Di berbagai masjid mulai mengalami kemajuan softnya, jadi softnya mulai maju. Jadi rasanya belum lama kita berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan kita bulan Ramadan, dan ternyata hari ini kita sedang berada di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita merasakan bagaimana nikmatnya kita membaca Al-Quran. Jika di bulan-bulan yang lain lembaran-lembaran Quran jarang kita buka, ataupun ketika kita buka begitu sedikit kita membacanya. Namun berbeda dengan bulan Ramadan, tiada hari tanpa tilawah Al-Quran. Di semua masjid orang menikmati bacaan-bacaan Al-Quran. Di bulan Ramadan kita merasakan bagaimana kita menikmati sholat malam kita. Bahkan seringkali ketika di malam terakhir kita ingin sholat malam dengan bacaan-bacaan yang panjang. Tadi malam ada jamaah yang protes ke kami sebagai pengurus DKM. Ustaz, tadi malam imamnya bacanya pendek teing. Masya Allah. Ya, sampai protes karena bacaannya pendek. Ya, ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan kita menikmati sholat kita menikmati sholat tarawih, ya, atau ada yang sholatnya di akhir malam atau di pertengahan malam, ya. Bahkan banyak yang memprogramkan ketika di akhir malam itu sholatnya dengan 1 juz, bahkan ada yang 2 juz, ya. Kita menikmati bacaan itu walaupun panjang. Ya. Di bulan Ramadan kita menikmati bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama, bagaimana kita bisa bersedekah, bagaimana kita bisa memberikan jamuan hidangan bagi orang yang sedang saum. Itu kita nikmati di bulan Ramadan ini. Dan ternyata Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tidak berapa lama lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Kita akan keluar dari bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah nikmat-nikmat tersebut masih kita rasakan di luar bulan Ramadan? Ketika di bulan Ramadan kita merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, apakah di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang lainnya kita pun merasakan nikmat membaca Al-Quran? Ketika di bulan Ramadan kita ingin berlama-lama ketika sholat malam, apakah di luar bulan Ramadan kita masih merasakan nikmat untuk berlama-lama dengan sholat malam kita? Ketika di bulan Ramadan kita merasakan nikmat bagaimana berbagi dengan anak-anak yatim, bagaimana berbagi dengan kaum du'afa, apakah di luar bulan Ramadan kenikmatan itu masih kita rasakan? Maka ini hadirin jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma atau
dan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka. Wa qulubuhum wajillatun, dan hati mereka dipenuhi dengan wajilah, dengan rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita ada orang-orang yang mereka mengeluarkan harta apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Dalam tafsir dijelaskan mereka mengeluarkan sedekahnya, mereka mengeluarkan zakatnya. Wa qulubuhum wajillah, namun hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Hati mereka dipenuhi dengan rasa cemas. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Ya, ayat ini kemudian ditanyakan ayat ini kepada Rasulullah SAW oleh istri beliau yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah bertanya ayat ini kepada Rasulullah SAW. Qultu ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat tersebut? Itu ayat-ayat yang orang-orang yang mereka mengeluarkan hartanya apa yang sudah diberikan kepada mereka. Wa qulubuhum wajillah, dan hati mereka takut. Ahualladzi yazni, apakah yang dimaksud dengan hati mereka takut di situ adalah orang-orang yang sudah berbuat zina? Wa yashrabul khamra, atau mereka yang minum khamr? Wa yasrik, ya, dan dia yang sudah mencuri. Kemudian qala Nabi SAW menjawab, la ya binta as-Siddiq, bukan, wahai anak perempuannya Abu Bakar as-Siddiq. Siapa mereka yang hatinya dipenuhi dengan rasa takut? Siapa mereka yang hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran? Pandangan Siti Aisyah, oh mungkin mereka itu adalah orang-orang yang mabuk, mereka itu adalah orang-orang yang berzina, mereka itu adalah orang-orang yang mencuri. Namun ternyata Rasulullah SAW menjawab, la ya binta as-Siddiq, bukan, wahai putri Abu Bakar as-Siddiq. Walakinnahu, akan tetapi yang dimaksud dengan ayat itu adalah ar-rajulu yasumu, seseorang yang dia melaksanakan saum, wa yusalli, dia melaksanakan salat, wa yatasaddaqu, dan dia bersedekah, wa yakhafu alla yuqbala minhu, dan dia penuh kekhawatiran, dia penuh kecemasan andai kata amalnya tidak diterima. Maka ini hadirin jamaah rahimakumullah, ya, ternyata ayat ini bukan membicarakan mereka yang ahli mabuk, bukan mereka yang mencuri, bukan mereka yang berzina, tapi wa qulubuhum wajillah, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Mereka adalah orang yang melaksanakan saum, mereka adalah orang yang bersedekah, mereka adalah orang yang melaksanakan sholat malam, tapi mereka khawatir andai kata Allah tidak menerima amal-amal soleh mereka. Maka ini hadirin jamaah rahimakumullah, yang harus kita khawatirkan, yang harus kita takutkan, jangan-jangan saum kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sedekah kita enggak diterima oleh Allah. Jangan-jangan sholat kita enggak diterima oleh Allah. Jangan-jangan baca Quran kita enggak diterima oleh Allah. Ini yang harus kita khawatirkan. Oleh karena itu, ketika di tanggal 1 Syawal, Nabi SAW kalau berjumpa dengan para sahabat, maka Nabi dan para sahabat menyampaikan sebuah doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semua. Ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kita semua berharap, kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita. Baik itu saum kita, bacaan Quran kita, sholat malam kita, sedekah kita, ataupun amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan hadirin jamaah sholat Jumat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan amalan-amalan yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada hari-hari yang jangan sampai kita sia-siakan. Belum selesai. Ramadan ini belum selesai. Ya, Ramadan ini belum selesai. Mari kita maksimalkan, mari kita optimalkan setiap amal soleh yang bisa kita kerjakan di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita,
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar kita memanfaatkan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, dan tentu mudah-mudahan semangat ibadah di bulan Ramadan ini terus berlanjut sampai di bulan-bulan yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.